Di tengah konflik geopolitik yang belum usai dan berpotensi untuk memicu perlambatan ekonomi secara global, namun bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi Antam sebagai salah satu mining company terbesar di Indonesia? Kami dari tim BlackRock of Red merekomendasikan buy untuk Antam dengan potensial upside sebesar 40,91% dalam 1 tahun ke depan. Rekomendasi kami didasari oleh 3 tesis utama, mulai dari prospek emas Antam menguat seiring pemulihan pasokan, kemudian hilirisasi nikel sebagai katalis utama, dan yang terakhir, kadar nikel tinggi sebagai keunggulan tersembunyi. PT Aneka Tambang Tbk merupakan perusahaan terintegrasi dari hulu ke hilir yang melayani ketiga fase sekaligus, mulai dari upstream, midstream, hingga downstream. Model bisnisnya terpecah menjadi 3 segmen utama, mulai dari segmen emas, segmen nikel, dan segmen bauksit dan alumina. Meskipun secara total revenue, emas mendominasi, namun kami menemukan sesuatu yang menarik, di mana baik core profitability terdapat transformasi dari tahun 2024 hingga tahun 2025, yang mana nikel mulai mendominasi sekitar 50%, melampaui emas sebesar 44%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa segmen nikel merupakan true profit engine bagi Antam, yang menyimpan potensi margin yang cukup tebal. Bisnis model dari Antam berfokus pada end-to-end value chain yang melibatkan proses seperti eksplorasi, penambangan, kemudian masuk ke tahap pengolahan hingga distribusi. Selain itu, dari sisi kepemilikan, posisi Antam sangat strategis di sini. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara melalui MineID, memastikan akses Antam ke perusahaan dan proyek hilirisasi untuk ekosistem EV battery ke depannya. Dalam 5 tahun terakhir, pergerakan saham Antam dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti COVID-19 yang menurunkan harga emas hingga 18% dan tentunya menggerus margin laba dari Antam. Kemudian rally-nya harga emas pada Q1 2025 yang merupakan tolak ukur utama yang mendorong harga saham Antam mencapai all-time high-nya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sentimen dari emas memberikan dampak yang cukup signifikan di kacamata investor dalam menilai saham tersebut. Masuki investment thesis yang pertama, prospek Antam menguat seiring supply recovery dari emas. Distraksi sales volume pada tahun 2025 disebabkan oleh force majeure di tambang Grasberg. Namun berdasarkan proyeksi kami, pada 5 tahun ke depan, sales volume segmen emas Antam akan pulih dan tumbuh dengan CAGR 14,20%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 2 driver utama, mulai dari fasilitas refinery baru di Gresik hingga jaminan supply sebesar 30 ton emas murni per tahun. Dari sisi makroekonomi, ketegangan geopolitik yang meningkatkan harga minyak membawa sentimen negatif ke depannya, tercermin melalui revisi GDP growth global oleh IMF menjadi 3,1% pada tahun 2026. Diiringi dengan kenaikan proyeksi inflasi menjadi 4,4% akibat ancaman dari cost push inflation. Meskipun situasi global yang belum kondusif, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru meningkat menjadi 5,61%. Didukung dengan tingkat inflasi yang kembali ke zona Bank Indonesia di angka 3,08%, kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, sehingga berpotensi mendorong permintaan emas sebagai aset safe haven dan instrumen lindung nilai. Masuk ke tesis yang kedua, yaitu hilirisasi nikel sebagai katalis utama. Antam yang sebelumnya belum berfokus pada tahap downstream atau ekosistem EV battery, kedepannya akan menjadi tombak utama pertumbuhan perusahaan dengan sinergi BUMN melalui kolaborasi dengan PT IBC yang mendukung akses pendanaan kuat dan proyek strategis ke depannya. Berlandaskan faktor tersebut, kami memproyeksikan nikel sales volume Antam tumbuh dengan CAGR 5% selama periode proyeksi. Selain dari sisi internal, industri nikel Indonesia mendominasi, tercermin melalui global nickel mine production yang jauh melampaui negara-negara lain, bahkan dalam 10 tahun terakhir. Lonjakan produksi tersebut menghasilkan CAGR hingga 35%. Selain itu, pemangkasan kuota RKAB sempat mendorong harga nikel meningkat, yang semakin menegaskan bahwa fluktuasi pasar nikel global depends on Indonesia. China sebagai negara dengan global EV market share terbesar terbukti melalui data dari IEA, yaitu transisi selama 5 tahun terakhir, di mana China mencatat akselerasi adopsi EV yang paling signifikan hingga 53%. Hal tersebut menjadi big opportunity untuk Antam ke depannya,
karena China yang sekaligus importir terbesar merupakan kontributor utama dari CATL, bahkan mencapai 69% dari total revenue tahun 2025. Oke, masuk ke tesis ketiga, pemerintah memangkas kuota RKP dengan beberapa alasan sebagai berikut. Dengan kuota yang turun dari 340 juta ton ke sekitar 260 juta ton, yang berarti defisit sekitar 100 juta ton. Efeknya, harga nikel global naik lebih dari 30%, yang juga didorong oleh pemberian secara masif dari China untuk mengamankan pasokan mereka. Kenaikan harga tersebut pastinya menjadi momentum dan katalis positif bagi perusahaan tambang nikel termasuk Antam. Dari sisi kandungan nikelnya sendiri, Antam memiliki kandungan nikel high grade yang terbaik di antara peers dengan rata-rata 1,8% lebih untuk saprolit dan 1,4% untuk limonit di seluruh tambangnya. Yang berarti keuntungan dari kenaikan harga nikel tersebut akan terserap secara sempurna oleh Antam dibandingkan dengan peers yang didukung juga oleh reserve Antam yang melimpah. Dari situ, kami memproyeksikan revenue dari segmen nikel akan meningkat di tahun 2026 secara base case di 12%. Dan peningkatan tersebut akan berlanjut ke tahun-tahun setelahnya yang didorong oleh kebutuhan dari RKEF di tahun 2027 dan SPAL di tahun 2028. Yang secara total jika menghitung dengan kandungannya membutuhkan lebih dari 10 juta ton ore pada tahun 2028. Dari sisi finansial, revenue Antam tumbuh dari tahun 2021 ke tahun 2025 dengan CAGR 21,8%. Kemudian kami memproyeksikan di tahun 2026 hingga tahun 2030 revenue akan tumbuh CAGR 26,1%. Didukung dengan beroperasinya dari gold refiner yang mana emas juga penopang revenue terbesar. Ditambah juga dengan faktor lain yaitu normalisasinya dari sales volume ferronikel yang merupakan penyumbang revenue terbesar kedua. Dan meningkatnya harga serta demand dari nikel sesuai dengan tesis ketiga kami. Kemudian dari sisi profitabilitas, Antam terlihat tertekan. Tapi ini bukan kelemahan operasional karena jika kita analisa lebih dalam, 80% dari COGS itu pembelian logam mulia dari pihak ketiga. Jadi saat harga dan volume dari emas itu naik, COGS otomatis ikut membengkak dan menekan margin secara mekanis, padahal gross profit justru naik secara absolut. Jadi, tekanan margin murni disebabkan oleh karakter bisnis trading emas dan bukan efisiensi yang buruk. Meski NPM tergerus dari 9,4% ke 4,8% akibat naiknya dari porsi segmen emas yang bermargin tipis, ROE Antam tetap kuat di kisaran 20%. Penopangnya adalah efisiensi aset yang meningkat. Aset berputar lebih produktif, menghasilkan penjualan sementara equity multiplier justru turun. Artinya, return tinggi dari Antam datang dari kualitas operasional dan bukan dari tambahan utang. ROE, ROA, dan ROIC pun konsisten berada di atas rata-rata industri atau peers. Dari sisi kesehatan finansial, kami mengukur menggunakan Altman Z-Score, yang mana Antam konsisten berada di safe zone dengan skor 4,64 di tahun 2025. Yang mana skor tersebut jauh di atas threshold 2,99. Ditepang posisi net cash yang terus menebal dan likuiditas yang terus menguat. Singkatnya, neraca sangat solid sehingga memberi ruang aman untuk mendanai ekspansi tanpa tekanan ataupun resiko kebangkrutan. Masuk ke valuasi, WACC kami hitung ada di 8,78% dengan CAPM. Didominasi oleh cost of equity karena struktur modal Antam itu 94% ekuitas. Beta berada di bawah 1 mencerminkan volatilitas yang rendah karena dukungan dari sovereign main ADI dan posisi net cash yang tebal. Terminal growth kami set konservatif di angka 4,55% dengan menggunakan pertimbangan GDP, inflasi, dan sektor. Spread WACC di atasnya jadi memastikan asumsi pertumbuhan terminal tetap di angka yang wajar. Kemudian untuk absolute valuation kami menggunakan DCF FCFF yang menghasilkan enterprise value sebesar 111 triliun dengan target price sebesar Rp4.876. Upside 69% dari harga saat ini.
Kami akui 78% nilai ada di terminal, tapi ini justru mencerminkan tesis kami kalau value creation Antam itu bersifat struktural dan baru penuh pasca 2028 lewat hilirisasi. Yang mana inflection point tersebut belum diprice-in oleh market saat ini. Sebagai validasi yang detail setiap segmen, kami juga pakai metode SOTP. Yang mana tiap segmen dinilai sesuai karakteristiknya masing-masing. Nikel 7 kali di atas premium hilirisasi, emas 6 kali, bauxit 5 kali. Hasilnya, target price dari SOTP ada di Rp3.217. Kemudian, untuk cek ke market, kami menggunakan relative valuation dengan beberapa metode. Kami bandingkan dengan peers-nya yaitu Inco, NCKL, dan MDKA lewat 4 rasio yang berbeda. 3 dari 4 rasio menunjukkan potensial upside, hanya EV reserve nickel yang downside, konsisten dengan besarnya reserve. Untuk mencari final target price, kami melakukan blended valuation dari 3 metode valuasi utama tadi. Dengan pembobotan yang berbeda, dengan bobot DCF ada di 50% sebagai jangkar dari fundamental, SOTP dan relatif masing-masing di 25% sebagai validasi per segmen dan ke market, sehingga menghasilkan target price sebesar Rp4.058 dengan potensial upside sebesar 40,91%, dengan margin of safety ada di 29%, dan dari situ kami merekomendasikan untuk buy Antam. Lanjut dari target harga, kami juga memperhitungkan resikonya dengan menggunakan Monte Carlo, yang mana dengan holding period 1 hari dengan 1071 simulasi dan dengan confidence level ada di 95%, Antam memiliki resiko penurunan di 4,55% dalam sehari. Dan jika 4,55% itu tertembus, worst case-nya ada di 5,78% penurunan. Dan dari situ berarti perbandingan antara risk and reward-nya cukup menarik bagi investor. Selanjutnya masuk ke kompetitif. Antam memiliki keunggulan kompetitif dibanding perusahaan sejenis lainnya, mulai dari market leader emas domestik, termasuk pemurnian hingga retail. Keunggulan tersebut tercermin melalui gold sales volume Antam yang mencapai 37 ton pada tahun 2025. Unggul dibanding perusahaan sejenis lainnya yang target marketnya sama seperti HRTA. Selanjutnya, posisi Antam sebagai pemain kunci dalam ekosistem baterai EV nasional. Tanpa cadangan nikel yang dimiliki oleh Antam, mega proyek EV baterai dengan CBL tidak akan berjalan mulus. Selain itu, Antam juga mengincar market stainless steel, dikarenakan produk akhirnya mencakup ferronikel juga. Dengan jaminan cadangan yang melimpah dan potensi Aircaf dan HPAL yang akan beroperasi pada tahun 2028, kami memproyeksikan sales volume nikel Antam meningkat pada periode proyeksi. Selanjutnya masuk ke ESG analysis, kami mengidentifikasi dari sisi environmental Antam cenderung mengalami reduce total emission yang menurun hingga 21% dalam 3 tahun terakhir. Selain itu dari sisi sosial, Antam termasuk K3 level tertinggi dengan TR rate mencapai 0,02. Selain itu, dari sisi governance, Antam mendapatkan sertifikasi dari ASX, ASEAN Corporate Governance, dan OJK yang semakin menegaskan kualitas governance dari perusahaan itu sendiri. Next, memasuki investment risk. Kami menemukan 3 risiko yang dapat mempengaruhi target price dari Antam. Mulai dari ancaman inflasi jangka panjang yang dapat memicu terhadap penurunan harga emas. Kemudian oversupply pasar nikel global. Dan terakhir, keterlambatan proyek hilirisasi. Karena potensi pertumbuhan ke depannya sangat bergantung pada keberhasilan dari proyek hilirisasi. Namun, keseluruhan risiko tersebut telah termitigasi. Masuk ke technical analysis, kami mengidentifikasi melalui 2 time frame utama, mulai dari daily time frame dan weekly time frame. Kami juga membangun 2 skenario utama seperti bearish point dan bullish point untuk melihat durabilitasnya terhadap harga. Dan kami dapati bahwa 5 indikator menyatakan bearish. Namun dari sisi volume, tekanan jual mulai menurun, yang semakin mengindikasikan timing yang tepat untuk melakukan akumulasi. Kami juga mengidentifikasi melalui broker summary dan mendapati bahwa meskipun ada foreign outflow, namun secara domestik termasuk inflow karena akumulasi menahan harga di area support yang menunjukkan adanya potensi untuk rebound. Terakhir, sekali lagi kami menegaskan, kami merekomendasikan buy untuk PT Aneka Tambang Tbk dengan potensial upside 40,91% dalam target 1 tahun. Rekomendasi kami didasari oleh 3 tesis utama.
mulai dari recovery supply emas membawa prospek positif untuk sektor emas ke depannya, kemudian hilirisasi nikel sebagai katalis utama, dan yang terakhir, kadar nikel tinggi sebagai keunggulan tersembunyi. Price stability and electricity expansion. Sekian, terima kasih.